Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi untuk kalian semuanya. Harus tetap semangat. Gimana keadaan kalian? Sehat? Hidup sehat. Dan berharap kita semua dalam lindungan Allah. Saya doakan selalu bermanfaat. Dan kita melihat di dalam video juga sama. Kembali lagi di materi bab 4, yaitu mengenai struktur organisasi. Sebelum Bu Ratna menjelaskan penjelasan dari struktur organisasi, apa itu struktur organisasi, Bu Ratna mau menjelaskan sedikit. Kalau misalkan dulu kalian di SMP, mungkin ada yang pernah jadi sekretaris atau bahkan ketua kelas, pasti kenal banget nih yang namanya struktur organisasi. Nah, bedanya struktur organisasi dengan susunan panitia, ini biasanya kalian banyak salah di sini. Kalau susunan panitia itu biasanya nama titik 2, ketua titik 2, si A, terus wakil titik 2, si B, bendahara 1 titik 2, si C, bendahara 2 titik 2, si D. Biasanya kan seperti itu. Itu namanya susunan panitia, bukan struktur organisasi. Tapi kalau struktur organisasi sendiri itu biasanya berbentuk gambar, di mana nanti ada pimpinan tertinggi, terus bawahan-bawahannya, seperti itu. Itu yang namanya struktur, berupa gambar ya, bukan berupa nama titik 2. Itu hanya susunan panitia. Nah, lanjut nih. Sebenarnya struktur organisasi itu apa sih? Nah, di sini kalian bisa lihat ada yang warna putih dan merah. Di sini yang warna merah dimerahin sama Bu Ratna itu intinya. Jadi ketika kalian ditanyain tentang struktur organisasi, itu kalian langsung ingat, oh iya, hubungan nih tiap bagian yang menunjukkan kedudukan atau jabatan di dalam suatu organisasi. Nah, tapi penjelasan lebih lengkap yaitu struktur organisasi adalah suatu kerangka dan tata susunan perwujudan pola tetap hubungan antar tiap bagian, fungsi-fungsi, posisi, atau orang yang menunjukkan suatu kedudukan, di mana tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya pasti berbeda-beda dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan kegunaan struktur. Fungsi yang utama dan pertama yaitu menjelaskan kedudukan seseorang dalam suatu struktur organisasi atau menjelaskan kedudukan dalam suatu perusahaan. Karena jelas ketika posisinya dia pimpinan atau direktur, pasti posisinya ada di atas sendiri. Tidak mungkin pimpinan itu di bawah sendiri. Kemudian di bawah pimpinan itu misalkan ada yang namanya divisi atau bagian. Ada bagian pemasaran, produksi. Nah, itu di situ terlihat jelas. Misalkan nih contohnya lagi ya, di sekolah di SMK Negeri 9 Semarang, pimpinan tertinggi atau di atas sendiri itu ada kepala sekolah. Di bawahnya kepala sekolah ada yang namanya wakil kepala sekolah. Nah, di bawah wakil kepala sekolah ini baru ada yang namanya guru-guru dan staf-staf usaha. Yang kedua, yaitu menguraikan pembagian kerja sehingga memudahkan pimpinan untuk melakukan monitoring dan pengendalian. Nah, struktur itu kan sudah menjelaskan kedudukan tadi. Nah, di sini pimpinan bertugas untuk memonitoring atau mengendalikan sumber daya manusianya atau karyawan-karyawannya. Jadi biar bisa dibagi kerjaan lebih jelas lagi. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antar bagian atau posisi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Misalkan pimpinan, satu garis lurus di bawahnya ada wakil-wakilnya. Berarti ketika kita para guru ada suatu masalah atau ada suatu kegiatan, tidak berhubungan langsung dengan kepala sekolah, tapi di atasnya guru itu ada yang namanya wakil.
Kemudian yang keempat yaitu memberikan gambaran tanggung jawab, di mana gambaran tanggung jawab ini itu merupakan bisa terlihat misalkan pimpinan tanggung jawabnya dengan siapa nih, bagaimana nih, dia tanggung jawabnya adalah pengawasan, kontrol kayak gitu. Kemudian di bawahnya nih ada manajer. Nah, manajer tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, itu bisa terlihat dari sini. Kemudian selanjutnya ada materi juga mengenai 8 prinsip organisasi. Di sini menurut J.J. Neurer dan L.B. Kelling dalam bukunya Modern Office Management ada 8 prinsip organisasi. Prinsip pertama yaitu tujuannya. Jadi suatu organisasi pasti memiliki tujuan. Yang kedua yaitu adanya kesatuan fungsi, karena tujuannya udah sama, pasti fungsinya juga akan sama. Ketiga, prinsip hubungan individu. Dalam suatu organisasi, pasti ketika ada tujuan, ada karyawan yang melaksanakan agar tujuan itu tercapai. Nah, di sini terlihat hubungan antar karyawan. Keempat yaitu kesederhanaan. Ketika ada sesuatu yang mudah untuk mencapai tujuan, kenapa kita harus mencari sesuatu yang sulit? Yang kelima yaitu prinsip wewenang yang sepadan dengan tanggung jawab. 6. Laporan kepada atasan rendah. 7. Kepengawasan dan kepemimpinan. Dan 8 yaitu jangkauan pengawasan. Nah, dalam pertemuan podcast ini kita akan membahas lebih lengkap mengenai struktur organisasi, di mana terdapat bentuk-bentuk struktur organisasi. Di zaman sekarang 2017 itu sudah ada 5 bentuk struktur organisasi yang biasa digunakan. Dan struktur organisasi yang biasa digunakan itu biasanya lebih kompleks karena pekerjaan-pekerjaan zaman sekarang itu sudah berbeda dengan pekerjaan zaman dahulu yang lebih sederhana. Kalau sekarang itu pekerjaannya lebih banyak dan lebih kompleks. Kita masuk aja ke bentuk struktur organisasi pertama, yaitu bentuk struktur organisasi lini atau garis. Ini yang paling amat sederhana, hanya direktur atau pimpinan, terus bawahnya langsung staf, entah staf kepegawaian, pemasaran maupun produksi. Jadi di sini ketika kalian melihat di sini dalam bentuk struktur organisasi ini ya, staf itu langsung berhubungan dengan direktur. Staf itu bisa kalian lihat sebagai karyawan biasa. Nah, staf ini langsung berhubungan dengan direktur. Jadi direktur itu memegang semua keputusan, baik di dalam kepegawaian, pemasaran maupun produksi. Tapi dia memiliki anak buah atau memiliki staf di bagian masing-masing untuk mengerjakan tugasnya. Ratna akan menjelaskan bagaimana sih kelebihan dan kekurangan dari organisasi lini itu atau organisasi garis. Kelebihannya yaitu kesatuan perintah itu lebih terjamin karena berada dalam satu tangan. Yang tadi Bu Ratna lebih ngomong ya bahwa pimpinan itu yang ngambil keputusan, kemudian perintah yang langsung dari pimpinan walaupun dia dari divisi yang berbeda-beda. Kedua yaitu proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih cepat. Yang ketiga, rasa kesetiakawanan antara pegawai lebih tinggi karena mereka lebih saling mengenal. Ada pula kekurangan dari struktur organisasi lini, yaitu organisasi. Semua struktur organisasi ini bergantung pada satu orang aja atau bergantung pada pimpinan nih. Kalau ketemu pimpinan yang gak sanggup untuk memimpin, maka organisasi itu bisa jatuh, hancur, atau bahkan kolaps. Gitu. Makanya banyak PHK ya. Terus kekurangan yang lainnya yaitu biasanya pimpinan di situ tuh otoriter atau kalau orang ngomong sekarang bisa menjelaskan mengenai bos itu lebih otoriter. Jadi isinya cah mau ngongkon ora iso mengarahkan. Bedanya pimpinan yang otoriter dengan seorang leader itu biasanya kalau dia otoriter hanya bisa menyuruh dan oke, tujuan perusahaan ini kamu harus gimana caranya kamu harus tercapai nih, otoriter. Tapi ketika dia seorang leader, dia pemimpin yang baik, maka ketika ada suatu masalah, ketika ada suatu tujuan atau target, pimpinan ini mengarahkan, ayo kita mencapai tujuan ini dengan cara A, B, C, D, E. Bisakah ketika memang ada kesulitan, dia akan mendorong dari belakang. Kemudian yang ketiga kekurangannya yaitu pegawai lebih sulit untuk berkembang. Karena apa ya? Itu tadi pimpinannya cuma satu, semua keputusan di pimpinan ya udah, stafnya cuma bisa mantuk-mantuk, oke siap laksanakan bos, cuma bisa seperti itu aja.
Ini yang paling sederhana ya. Yang kedua yaitu organisasi lini dan staff. Ini hampir sama dengan struktur organisasi lini atau garis, tapi di sini ada staf ahlinya atau staf khususnya. Di sini kalian bisa lihat di samping ini ada garis khusus. Dia tidak nyambung dengan bagian bawahnya, tetapi dia di bawah langsung dari pimpinannya atau di sini direktur. Kalau di sini ada direktur, di bawahnya kepegawaian, pemasaran, produksi, baru stafnya. Di antara bagian kepegawaian, bagian pemasaran, dan bagian produksi itu ada staf ahli research atau bagian untuk dia penelitian. Jadi staf ahlinya macam-macam ya, nggak hanya research saja, ini cuma contoh aja. Kekurangan dan kelebihannya yaitu di sini kelebihan dari organisasi garis dan staff pasti memudahkan untuk pengambilan keputusan yang tepat, karena di sini pimpinan belum tentu otoriter ya, karena kalau misalkan tadi di lini kan langsung nih keputusan oleh pimpinan. Nah, kalau organisasi garis dan staf ini pengambilan keputusan ditanyain dulu sama staf ahlinya. Misalkan pimpinan mau mengadakan pengembangan produk, pimpinan langsung udah kembangin aja, kan nggak mungkin. Tapi harus ada staf ahli khusus untuk meneliti atau bagian research itu, meneliti sebenarnya perlu nggak sih kita pengembangan produk dan apa sih yang diperlukan di masyarakat. Yang kedua yaitu cocok digunakan di organisasi besar yang memiliki tujuan dan tugas yang luas. Yang ketiga, lebih memudahkan menerapkan the right man on the right place. Yang intinya adalah dengan adanya staf ahli ini, dia dibantu nih untuk menganalisa sebenarnya orang ini atau karyawan yang dengan tipikal seperti ini cocok di bagian apa sih. Ada juga kekurangannya yaitu kesetia kawanannya sulit dibina karena luasnya organisasi, karena tadi disebutkan di kelebihan ya bahwa tujuannya itu sangat luas. Jadi di kekurangannya itu karena saking luasnya, saking besarnya organisasi sehingga pegawainya nggak saling kenal atau acuh biasanya. Di sini jeleknya ya. Kemudian koordinasinya sulit dilakukan karena rumitnya susunan organisasi. Karena apa? Setiap keputusan harus tanya staf ahli. Setiap ada apa harus tanya staf ahli. Jadi sulit di sini koordinasinya. Yang ketiga, ini juga masih sederhana yaitu organisasi fungsional, di mana intinya struktur organisasi dibagi per fungsi masing-masing divisi. Misalkan ada pimpinan, di bawah pimpinan itu ada bagian kepegawaian. Dia khusus menangani bagian kepegawaian aja. Selain kepegawaian ya nggak usah diurusin. Pegawai, bagian kepegawaian itu tidak akan ngurusin atau tidak ikut campur tangan dalam pemasaran maupun produksi. Jadi makanya di sini sudah dibagi sendiri, bagian kepegawaian sendiri dan memiliki staf, bagian pemasaran sendiri dan memiliki staf juga, kemudian bagian produksi juga sendiri dan memiliki staf. Nah di sini kelebihannya adalah pasti karena tadi sudah dibagi-bagi, tugasnya akan menjadi lebih jelas. Kemudian spesialisasi pegawai dapat lebih dikembangkan. Misalkan Bu Ratna lulusan psikologi industri, kemudian Bu Ratna melamar di suatu pekerjaan. Yang paling cocok ketika Bu Ratna sebagai seorang psikologi industri itu tidak bagian pemasaran, tapi lebih kepegawaiannya, di bagian kepegawaian. Jadi Bu Ratna bisa mengembangkan nih spesialisasi Bu Ratna. Dan pasti karena Bu Ratna bagian psikologi, ketika Bu Ratna di bagian kepegawaian pasti akan lebih maksimal karena Bu Ratna sudah ahli dalam bidang kepegawaian itu sendiri. Lebih tahu bagaimana ketika karyawan sedang lesu, triknya apa sih di situ. Nah, Bu Ratna lebih memanfaatkan spesialisasi Bu Ratna. Contohnya itu ya. Terus kekurangannya karena tadi sudah terspesialisasi atau sudah terbagi-bagi, sulit melakukan tour of the team karena pegawai telah terspesialisasi. Jadi kalau misalkan mau pindah nih bagian kepegawaian ke pemasaran lebih sulit karena apa? Basicnya atau latar belakang pendidikannya itu adalah contohnya tadi HRD adalah psikologi pendidikan, psikologi industri. Jadi nggak bisa dia di bagian pemasaran, dia nggak nguasain. Ketika memang terjadi tour of duty atau perpindahan atau mutasi,
itu harus ada pembelajaran terlebih dahulu atau pelatihan terlebih dahulu gitu. Terus biasanya nih karena sudah terbagi-bagi pegawainya atau karyawannya itu lebih mementingkan spesialisasinya masing-masing atau bagiannya masing-masing. Ketika bagianku adalah bagian kepegawaian, aku nggak mau tahu nih tentang apa yang terjadi di bagian produksi. Ketika ada kesalahan ya udah ditanggung aja bagian produksi sendiri kayak gitu. Jadinya kita sulit untuk melakukan koordinasi. Terus adanya tidak kesatuan perintah karena pegawai dapat perintah dari beberapa atasan yang sama memiliki kekuasaan. Udah balikin lagi ya. Direktur di bawahnya ada bagian kepegawaian, pemasaran, produksi. Nah, si staff ini dia seharusnya di bawah langsung oleh kepegawaian. Jika staf kepegawaian, tapi bisa juga kadang direktur tidak melalui bagian kepegawaian ini, kepala bagian kepegawaian, tapi langsung ke staf ini. Jadi kadang koordinasi atau perintahnya itu tidak sama. Padahal harus melalui tahap-tahap tertentu ya nak ya dalam suatu organisasi. Kemudian yang keempat adalah organisasi divisional. Nah, ciri-ciri divisional ini yang modern ya, termasuk modern adalah divisional. Ciri-cirinya yaitu sering diterapkan pada perusahaan yang berkembang pesat, yang makin memajukan berbagai lini untuk desentralisasi kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi divisional ini, seorang manajer divisi dapat mengembangkan strategi untuk divisinya. Strategi yang ditempuh mungkin berbeda dengan divisi lainnya. Intinya adalah organisasi divisional kalau di kehidupan nyata itu adalah otonomi daerah. Jadi pimpinan di sebuah negara itu kan ada presiden, kemudian di bawahnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan lain, Kementerian Keuangan kayak gitu. Nah, di bawahnya Kementerian Lingkungan Hidup ini, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, dia punya yang namanya desentralisasi atau bagiannya masing-masing, yaitu Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan pun juga macam-macam. Nah, ada Dinas Pendidikan Provinsi, ada Dinas Pendidikan Kota, itu berbeda-beda pastinya. Nah, ini maksudnya di bawah, nanti di bawahnya lagi di Dinas Provinsi itu mereka punya struktur organisasi sendiri kayak gitu. Di bawahnya Dinas Kota juga punya struktur organisasi sendiri, makanya ini cakupannya luas banget kayak gitu. Ya, untuk lebih jelasnya nih, mereka kasih lihatnya untuk organisasi divisional ya. Di sini misalkan direktur punya 2 produk. Yang gampang, contoh yang lebih gampang yaitu kalian tahu pabrik Nissin. Pabrik Nissin itu toko roti ya, pabrik roti lah, bukan toko, maaf, pabrik roti. Di mana rotinya tuh banyak banget. Ada apa sih, Nissin itu ada wafernya ya, ada wafer Nissin, terus wafer Nissin aja ada 2, wafer Nissin Nito sama wafer Nissin biasa. Contohnya nih, di sini ada manajer divisi Y. Divisi Y itu buat wafer Nissin biasa. Terus yang divisi X ini wafer Nito. Kalau wafer Nissin biasa itu nggak ada balutan coklatnya nak. Tapi kalau yang Nito tuh ada balutan coklatnya. Nah, itu proses produksinya pun pasti akan berbeda, hingga pengemasannya pun akan berbeda. Nah, ini dibagi 2 dari divisi Y dan divisi X. Divisi Y tadi wafer biasa, divisi X yaitu Nito, sama-sama di bawahnya dari Nissin ya. Ketika ingin memproduksi yang wafer biasa, sang manajer ini punya bagian produksi sendiri, nanti pemasarannya sendiri, terus pengemasannya juga sendiri, keuangannya sendiri. Nah, mereka berdiri sendiri nih. Kalau divisi X yang itu yang ada coklatnya itu, dia juga punya produksi sendiri, manajer pemasaran sendiri, manajer keuangan sendiri, dan mereka tidak saling berkait. Tidak ada kaitannya walaupun dalam satu organisasi yang sama, yaitu organisasi Nissin, pabrik Nissin. Tapi ini sudah berbeda-beda. Misalkan pun, Bu, Nito itu sekarang sudah tidak laku di pemasaran, di pasar itu sudah tidak laku Nito. Terus gimana? Pengaruh nggak ke sini? Ya enggak.
ketika ini kolaps atau ketika ini hancur, ketika dia harus rugi, tidak akan berpengaruh terhadap divisi lainnya, seperti itu. Jahatnya tuh kayak gitu. Nah, tapi bagusnya adalah ketika dia mengalami kolaps, yang lain itu tidak akan terpengaruh. Jadi perusahaan si pabrik ini, sang direktur ya aman-aman aja kayak gitu. Hilang pemasukan dari satu, masih ada pemasukan lain. Kemudian dia bisa membangun lainnya kayak gitu. Paham ya? Untuk yang contohnya ya, contoh pabrik aja deh. Terus kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sendiri untuk organisasi divisional yaitu divisi ini bisa dibilang untuk merupakan tempat pelatihan bagi manajer muda. Kemudian ada juga meningkatkan pusat inisiatif perusahaan, kebutuhan konsumen juga diperhatikan, kan tadi berbeda-beda kan Bu Ratna bilang kan. Terus memiliki fleksibilitas pada struktur perusahaan dan kesempatan karir lebih terbuka. Karena apa? Ketika dia tidak berada di divisi Y, dia bisa berpindah ke divisi X. Walaupun sama-sama basicnya adalah produksi. Misalkan tadi dia bukan produksi, Bu Ratna tadi kan seorang HRD ya, seorang di bagian kepegawaian. Ketika Bu Ratna tidak berada di bawah si wafer biasa, wafer nisin biasa, Bu Ratna bisa masuk ke wafer nito ini kayak gitu sebagai HRD juga kayak gitu. Jadi lebih fleksibel ya nak ya. Kemudian di sini ada kekurangan dari organisasi divisional. Yang pertama yaitu koordinasinya buruk antar divisi. Terus ada duplikasi sumber daya lintas divisi, kurang kendalinya sumber daya manajemen puncak, memungkinkan persaingan antar divisi. Pasti kalau persaingan, karena apa? Tadi divisinya berdiri sendiri-sendiri ya, jadi mereka saling bersaing nih, apalagi di bidang makanan, bersaing dalam pemasarannya. Tapi sekarang di zaman era modern ini biasanya di strategi pemasaran itu tidak hanya persaingan, tapi juga kolaborasi yang lebih terbuka. Karena apa? Ketika ada promosi nih, ada promosi beli satu gratis satu, tidak pada produk yang sama, tapi bisa dibantu dengan produk yang lainnya untuk meningkatkan penjualan produk lainnya tersebut. Yang terakhir yaitu bentuk struktur organisasi matriks, dan ini paling kompleks banget, bener-bener paling kompleks. Di sini ada ciri-cirinya yaitu struktur organisasi matriks merupakan gabungan dari struktur organisasi fungsional dan divisional. Kemudian ini merupakan gabungan terbaik untuk membuat organisasinya lebih efisien, dan ini yang paling kompleks. Nah, sebelum Bu Ratna jelaskan tentang contohnya, Bu Ratna mau kasih tahu dulu nih, kalian pernah lihat proyek jalan atau dinas perhubungan atau dinas umum deh ya, yang biasanya yang membenerin jalan-jalan itu kan dinas umum nih kayak gitu. Nah, di dinas umum ini sebagai, misalkan di sini ya, direktur di sini adalah dinas perhubungan di Jawa Tengah. Nah, mereka memiliki beberapa proyek, misalkan pembangunan jalan tol, kemudian adanya irigasi, pembuatan jembatan, kemudian pembuatan taman kota, ada juga perbaikan jalan. Itu merupakan proyek-proyek atau kegiatan di bawahnya dinas perhubungan. Di sini di dinas perhubungan memiliki struktur organisasi, manajer, fungsional, dan administrasi. Yang contohnya yang ngurusin administrasi semuanya. Dia punya divisi, tadi kan ada divisinya nih. Divisinya divisi administrasi dan divisinya manajer proyek. Tapi bedanya dengan divisional, kalau di sini dia terdiri dari semua mengenai administrasi. Dia punya banyak staf, misalkan 10 staf ya ada di bagian administrasi. Manajer proyeknya ada 2 deh. Bu Ratna tadi menyebutkan proyek A tadi cuman ada pembangunan jalan tol, proyek B tadi irigasi jalan atau perairan jalan, irigasi atau saluran pembuangan kok jalan, maaf ya. Tadi ini tol, ini irigasi. Kemudian di sini ada fungsional dan bagian administrasi. Fungsional ini bisa masuk ke proyek B, bisa masuk ke proyek A.
Kemudian di sini administrasinya juga bisa masuk ke proyek B, bisa juga masuk ke proyek A atau B. Jadinya dia lebih fleksibel banget, dia bisa masuk kemana-mana. Tidak terlihat dia dari divisi apa, tapi misalkan pun dia diperlukan dalam suatu proyek ataupun berbagai macam proyek, itu bisa. Jadi satu orang bisa pegang 2-3 proyek. Lebih fleksibel aja sih. Nah, dan ini lebih disukai oleh organisasi-organisasi, dan ini lebih mengacu ya bagaimana kita itu para pekerja itu jadi harus bisa semuanya. Ini kelebihannya yaitu penggunaan sumber daya lebih efektif, tujuannya lebih jelas, ada banyak jalur melakukan komunikasi, kemudian pekerjaannya dapat dipahami, banyaknya tenaga ahli, dan pelebaran tugas dari karyawan. Tapi kelemahannya yang Bu Ratna perlihatkan ini, strukturnya rumit. Nah, jadi ketika ditanyain Bu Ratna nih di bagian fungsional A, Bu Ratna kalau ditanyain jabatanmu apa di dinas, ya fungsional A. Tiba-tiba Bu Ratna muncul di proyek A, kemudian di proyek B, orang yang tadi tanya Bu Ratna tanya lagi, loh kamu sebenarnya itu di bagian apa? Kok di sana saya lihat, di sini saya lihat, kayak gitu. Nah, disitulah ketidakjelasan. Sebenarnya struktur atau kedudukan Bu Ratna itu sebagai apa kayak gitu. Kemudian kemungkinan timbulnya dualisme kepemimpinan, atau karena tadi proyek A berjalan, proyek B berjalan, pimpinannya Bu Ratna juga ada 2 jadinya. Pasti biayanya lebih tinggi dan relatif sulit untuk kepentingan ganda. Kalau misalkan Bu Ratna di proyek A targetnya sampai tanggal sekian, proyek B juga tanggal sekian, kan nggak bisa nih kalau misalkan gabung kayak gitu kan, pasti harus salah satu direlakan, sehingga dapat menimbulkan konflik antar 2 metrik. Nah, itu merupakan 5 bentuk struktur organisasi. Nah, di sini nih, ini paling sederhana aja Bu Ratna tadi rangkum sedikit, yaitu yang pertama adalah struktur organisasi lini. Tadi stafnya langsung terhubung ya dengan pimpinan tertinggi. Kemudian lini dan staf itu memiliki staf khusus, boleh sekretaris, badan hukum, bagian penelitian, dan lain-lain untuk dimintai pendapat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagian fungsional adalah stafnya sudah terspesialisasi dan masing-masing bagian terdapat pimpinan bagian. Yang divisional yaitu masing-masing divisi memiliki bagian yang sama, terdapat persaingan antar divisi dan bagian. Yang kelima yaitu metrik. Di setiap bagian sudah saling terspesialisasi, sehingga masing-masing bagian akan dapat bekerja sama tanpa melihat status atau bagian dari mana dia berasal. Nah, sekian dulu dari Bu Ratna untuk bab 4 struktur organisasi ini. Semoga kalian paham. Jika kalian memang tidak paham, boleh di-share di grup kelas. Oke?